sama ke dokter doang bang. Banyakin baca selawat, minta sama Allah, Allah angkat penyakit kita. Apalagi orang-orang yang udah 60 tahun ke atas, emang penyakit udah ada aja. Palanya puyeng, puyengnya waras, kaki ngebet, kakinya hilang, pinggangnya encok, encoknya hilang, kuping kurang tapi denger. Udah emang kalau umur makin nambah kenikmatan makin kurang. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala ya'qilun. Orang kalau umurnya ditambahin sama Allah, semakin umurnya panjang, kenikmatannya juga semakin kurang. Dulu lagi bapak-bapak umur 25, umur 30 dari Jatimukur kuat jalan kaki Bang Haji ke Lubang Buaya. Sekarang jangankan pakai jalan kaki sampai ke Lubang Buaya, ke masjid kudu diboncengin motor. Zaman sekarang yang tadinya makan itu kuat jengkol muda dipeletuk, sekarang makan jengkol muda udah kagak kuat lagi. Kalau mau makan jengkol sekarang kudu diparut, kudu ditumbuk baru bisa dia makan. Udah berkurang nikmatnya. Yang tadinya matanya ngelihatnya awas jauh, sekarang kalau baca Quran, kalau baca koran, itu tulisan udah pada nyatu semuanya. Semakin nambah umur, kenikmatan makin Allah kurangi. Apa tujuannya? Supaya kita berpikir, supaya kita ini punya perasaan kalau kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang serba kurang, maka nggak ada yang pantas kita sombongin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, apa yang mau kita sombongin sih? Semuanya cuma titipan dari Allah. Kita mau nyombongin harta yang kita punya, kalau Allah mau Pak, nggak nyampe semenit hilang habis semuanya. Iya, segrebedan kalau kata orang Betawi, cuman sekelejap mata hilang. Bapak lihat Aceh waktu tahun 2000 berapa tuh? 2004. Orang ngumpulin harta berpuluh-puluh tahun, tsunami lewat, sepredapan habis semua hilang. Allah kalau punya mau begitu tuh. Ilmu yang kita punya jangan sombong. Kalau kita punya ilmu banyak, ini kadang-kadang kita pada belagu, pada belangga. Punya ilmu banyak, dipanggil orang ustaz, belangga. Ngomong, gua kan ustaz, gua kiai. Kalau ngundang perlu datang ke rumah gua. Ada yang model begitu tuh, ustaz setan namanya itu Pak. Karena orang kalau sombong itu, sombong kan sifatnya setan tuh. Dia sombong sama ilmunya, berarti setan dia. Makanya guru saya mesem banget, jangan pakai pernah nyusahin orang. Nabi aja perintah kita begini Pak, yasiru wala tu'asiru, bikin mudah jangan bikin sulit. Kalau kita emang dibutuhin masyarakat, dibutuhin umat, kapan aja, wayah apa aja, mau ngundangnya bagaimana kek, asal kita sehat, asal kita dibilangin, waktunya ada, dateng. Saya dipesen banget begitu. Makanya Ustaz Agung ngundang saya tiba lewat WA doang, nggak pakai ke rumah. Udah jadi aja udah. Kagak pakai susah-susah, kagak pakai ribet-ribet. Nabi aja perintahin buat kita bikin mudah, jangan dibikin sulit-sulit. Lah iya, apalagi zaman sekarang segala pakai manggil ceramah ada DP. Udah di DP kagak datang lagi orangnya. Ya Allah, nyakitin hati panitia yang model begitu tuh. Ya, pakai di DP. Ada bahasa kalau DP-nya kecil, angsurannya gede. Memang kredit mobil loh. Ada yang model begitu Pak. Jangan pernah bangga. Kalau dikasih ilmu, manfaatin untuk kepentingan umat. Jangan pakai mahal, jangan. Kalau emang udah dikasih segitu, emang rezekinya kita segitu. Kalau dari sini kecil, ntar di tempat lain Allah kasih yang gede. Begitu pesan guru saya. Makanya jangan pernah sekali-kali kalau diundang ceramah itu, kata guru nih, jangan sekali-kali pakai nyebut harga, nyebut bayaran, kagak boleh, dosa. Guru saya ngomong begitu Pak. Makanya saya kagak pernah nyebut berapa kek. Pokoknya orang nanya saya nggak pernah jawab di mana aja. Pokoknya kata guru saya, awas kalau didengar. Orang kalau ceramah minta bayaran kagak boleh, dosa, begitu katanya. Tapi dosa yang lebih besar lagi, ngundang penceramah kagak bayar. Gedean aja dosanya. Serada mau nyari yang kecil paling gede, saya yang kecilan aja dosanya gitu. Enggak minta mah, enggak ngasih tahu doang.
Ya Allah, Nabi yang berkata, yassiru wa la tu'assiru. Bikin mudah, jangan bikin sulit. Kalau punya ilmu, manfaatin untuk kepentingan umat. Jangan sombong, jangan belagu. Itu kan hak rububiyah, hak ketuhanan. Yang kapan saja Allah mau ambil, Pak, gampang, mudah. Saya dulu punya dosen. Dosen saya ngajarnya filsafat Islam. Cuman ada susah tuh, filsafat Islam sama Pancasila dia ngajar ya Pak. Gak ada sejarah mahasiswa yang nilainya B sama A. Kalau prinsip dia A itu sempurna untuk Allah, B itu untuk guru, untuk dosen. Mahasiswa cukup C aja D, gitu Pak. Sampai saya kagak berubah-ubah nilai situ, C, D. Profesor, doktor, banyak gelarnya di belakang Pak. Satu saat ini orang, dia pengen sembahyang subuh, masuk ke kamar mandi. Begitu masuk ke kamar mandi, licin ubinnya kepreset jatuh. Begitu jatuh Pak, kagak bisa bergerak badannya, kena penyakit namanya stroke. Stroke penyakit berat kan itu. Seroda aja berat, apalagi stroke. Seroda kita kagak bisa dorongnya sekarang, apalagi yang stroke, berat tuh penyakit Pak. Begitu dia sakit jatuh di kamar mandi, kagak pakai hitungan jam, sepedapan. Jangankan pakai pelajaran Pancasila sama filsafat Islam yang dia ajarin Pak, sama anak bininya yang tiap hari ketemu sama dia, lupa siapa namanya. Itu ilmu kalau Allah mau ambil gampang banget Pak, kagak pakai susah-susah. Makanya apa sih yang mau kita sombongin di atas dunianya ini? Kita semua cuma dititipin oleh Allah. Kalau dititipin sombong kagak pantas. Kalau kita yang punya, boleh juga ada kali sombong-sombong dikit. Lah orang dititipin mau sombong lah kagak pantas. Saya nih punya mobil, saya mau pergi ke Jawa, saya titipin di rumah bapak nih. Bang, saya mau pergi dulu ke Jawa, mobil saya titipin nih, ini kuncinya, ini STNK-nya. Saya titip tuh. Begitu saya pergi, bapak yang saya titipin di rumah petantang, petenteng, ngomong, mobil gua baru nih, pantas nggak tuh Pak? Lah kagak pantas, orang dititipin bukan punya dia. Sama kita juga Pak, kita cuma dititipin, bukan memiliki. Maka jangan pernah ada kesombongan di dalam hati kita, karena sombong itu adalah pakaiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena itu saudara yang dimuliakan Allah, ayo sama-sama nih dari maulid ini, mudah-mudahan selawat yang kita baca bukan cuma menyembuhkan penyakit jasmani kita doang, tapi penyakit rohani kita pun Allah sembuhkan, sehingga penyakit yang ada di dalam hati kita akan sembuh semuanya, dan kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Salah satu